Selamat malam. Kita matching ya? Iya. Kamu hamil atau gendut doang? Saya ini faktor setelah menikah, Pak. Apa itu faktor? Oh, Setelah hamil. Oh, enggak. Enggak tahu. Cuman kalau faktor setelah menikah kan biasanya karena merasa sudah laku, sudah bodo amat, yang namanya ke salon udah berkurang. Yang namanya Diet berkurang. Diet udah boro-boro deh kan. Iya. Jadi setiap hari kehidupannya adalah bangun pagi, oh iya menyiapkan suami kerja, oh iya setelah suami kerja langsung makan tidur, abis itu tahu-tahu suami udah pulang lagi diajak makan lagi keluar. Nah udah selesai kan hidupnya. Oh bagus. Ya ini patut ditiru ya, wanita-wanita nggak tahu diri ya ini. Kok gitu? Ini menikmati hidup. Menikmati hidup, iya. Bagus. Nggak apa-apa lah baru ini kawinnya ya. Oke, saya mau cerita nih. Iya. Ada sebuah cerita buat kamu, buat Arumi dan semua penonton yang ada di studio dan semua penonton ada di rumah. Saya mau bercerita. Dengarkan baik-baik, saya tidak akan mengulang cerita saya. Apabila Anda tidak mendengarkan, ya cepat nggak selesai kumpulkan lah pokoknya ya, nanti. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Sampai Anda tidak dengar, Anda rugi. Ini penting banget buat hidup Anda. Ada seorang wanita. Wanita ini mengaku bahwa dirinya dibuang dari sebuah keluarga. Dan selama 38 tahun, wanita ini mencari keluarga aslinya, ayah kandung dan ibu kandung. Yang jadi masalah, keluarga yang dianggap sebagai keluarga aslinya tidak mengakui kalau dia anak kandungnya. Loh. Nah, jadi dia mengatakan bahwa ini keluarga kandung saya. Keluarga kandungnya mengatakan bahwa Anda bukan anak kandung saya. Karena menurut si dia ini, ibunya pada saat masih mengandung dia, ibunya kabur dari keluarganya dan ibunya melahirkan dan dia dititipkan ke orang lain. Sedangkan ayah kandungnya selingkuh dengan pembantunya. Nah, ketika ayah kandungnya selingkuh dengan pembantunya mengambil sebuah bayi, entah dari mana, bayinya ditaruh di rumah. Jadi si ayahnya berpikir bahwa mungkin istrinya balik mengembalikan anaknya. Oh. Jadi akhirnya keluarga ini hidup bahagia dengan 3 orang anak tanpa pernah berpikir bahwa itu bukan anaknya. Iya. Si anak ini sekarang entah bagaimana tahu bahwa dia anak kandungnya. Menurut dia, keluarganya tidak percaya. Nah, yang jadi masalah adalah yang mana yang benar. Kenapa? Karena ini sebuah kisah nyata dan ada bukunya. Ya, bukunya judulnya 38 tahun mencari ibu ya. 38 tahun mencari ibu. Tapi ceritanya seperti apa saya panggil? Ini menarik sekali. Ini kisah nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Dan kita mau angkat kisah nyata ini. Ini adalah Reza Purwanti. Apa kabar, Reza? Oke. Silakan, Reza duduk di sini. Di tengah aja. Iya. Oke, Reza ya. Iya. Mbak Reza. Jadi gimana Mbak? Saya membaca buku Anda agak sedikit bingung nih. Jadi Anda itu pada saat ibu Anda hamil kabur dari rumah. Bukan kabur. Jadi kasusnya saat itu rumah tangga orang tua saya sedang mengalami konflik hingga akhirnya masuklah orang ketiga. Masuk orang ketiga? Iya, yang menjadi pembantu di rumah orang tua saya. Entah setan dari mana waktu itu. Oh, itu setan itu ya? Astagfirullahaladzim. Ya bukan itu setan manusia ya. Nah, yang berkelakuan tidak seperti manusia. Itu. Akhirnya ibu saya terdepak. Diusir lagi dalam keadaan hamil saya. Oke. Nah, lalu bapak suaminya ibu tuh akhirnya diam-diam sudah menikahi si pembantu tersebut. Ini. Oke. Gitu. Jadi sesudah saat lagi sedang hamil saya itu, ibu saya menumpangkan hidup bekerja di rumah orang tua angkat saya sebagai pembantu. Jadi ibu Anda akhirnya bekerja sebagai pembantu? Iya, di rumah keluarga angkat saya. Oke, lalu? Nah, lalu ketika kandungan semakin membesar, akhirnya ibu kandung saya memutuskan untuk menitipkan saya kepada orang tua angkat saya. Ibu Anda kemana terus? Ibu saya setelah itu mengalami frustasi yang berat karena rumah tangganya dikhianati oleh suaminya. Akhirnya ibu hijrah ke Jakarta, Mas Didi. Nah, saat di Jakarta inilah beliau ketemu jodoh yang menjadi ayah tiri saya hingga saat ini. Anda tinggal sama siapa jadinya? Sama ibu orang tua angkat atau sama ibu kandung? Saya sama orang tua angkat dari umur 5 hari. Tapi Anda masih ketemu dengan ibu Anda? Dengan ibu kandung? Saya tidak bertemu sama sekali. Kok Anda tahu dia kawin lagi?
Itu saya baru tahu setelah sekarang ini. Jadi Oke. setelah proses Terus pencarian si saya baru bertemu. ayah dapat bayi dari mana? Yang dipikir Anda itu? Dari berbagai sumber juga tokoh-tokoh supranatural mengatakan jadi ada pertukaran anak gitu yang memang sengaja dibawa oleh istri ayah saya, dihadirkan karena waktu itu ayah saya sempat mencari anak kandung yang dikandung oleh ibu kandung saya. Lalu? Nah, ini sebagai seorang anak, saya punya batin yang kuat. Mungkin dia bertemu sama ibu kandung saya di kota Lampung, tapi ibu kandung saya sudah merasa sakit karena dihianati. Jadi beliau tidak memberitahukan saya diberikan kepada Anak siapa. itu dari mana? Anak siapa itu? Saya juga tidak tahu. Nah itu tadi tokoh-tokoh Iya. superhero itu, superhero. Supranatural. Saya taunya Iya. superhero soalnya. Iya, betul. Tokoh-tokoh supernatural itu apa? Ya beliau melihat dengan kacamata batin mereka gitu kan. Mereka bilang bahwa pada saat itu karena ayah sedang bimbang juga mencari anak kandungnya, dihadirkanlah sosok perempuan ini yang sebenarnya kunci utamanya itu ada pada istri beliau itu, ibu tiri saya itu. Oh, jadi bayi itu dari pembantu. Iya. Tapi nggak tahu itu bayi siapa. Saya nggak tahu karena saya juga melihat ada keganjilan dalam surat Yasin Bapak sekarang ini. Surat Yasin. Surat Yasin Bapak kandung saya. Berarti sekarang sudah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Jadi pada di surat Yasin itu tertera pertama abang kandung saya, satu ibu satu bapak, kedua juga. Nah yang ketiga itu dituliskan adalah anak bawaan ibu tiri saya dari suami sebelumnya. Baru yang keempat anak perempuan itu. Oh, jadi ayah Anda harusnya tahu. Ayah sudah meninggal. Tapi sampai akhir hayatnya mungkin mengetahui bahwa dedek. Ya, yang bayi itu memang bukan anak dia. Oh. Itu akhirnya katanya dia tahu. ahli supranatural. Iya. Nah, kok Anda percaya? Karena sudah beberapa orang Mas Dedi saya tanya ke kiai. Supranatural semua? Iya. Oh, istilahnya superhero sekali-kali. Superhero betul. Oke, jadi Anda terus tujuannya mau mencari apa, kan sudah meninggal ayah? Iya. Saya butuh satu pengakuan karena tidak. Sudah meninggal, mau ngakuin gimana? Iya, gini loh, saya butuh pengakuan dari keluarga besar ayah kandung saya. Oh, dari kakak-kakak misalnya? Iya, karena sampai sekarang memang semua saksi, baik saksi hidup dari pihak ibu kandung saya maupun dari bapak mengatakan bahwa pernikahan bapak dan ibu saya itu memiliki 3 orang anak, 2 laki 1 perempuan. Sekarang kan ada 2 perempuan nih, saya dan anak itu. Itu. Tapi kan anak itu pasti merasa bahwa dia anak kandungnya, bukan Anda anak kandungnya. Iya, betul. Tapi saya punya saksi hidup, yaitu sahabat ibu saya yang saya tuliskan di buku novel saya itu. Beliau sudah bersumpah demi Allah, bahkan beliau bilang saya siap melakukan sumpah pocong, gitu kan. Oke, Farhad Abbas nih berarti nih. Ya, karena Baru mau bilang. karena dia tahu, ya karena dia tahu ayah kandung saya, gitu. Dia Secara tuh apanya biologis Om dia- Farhad itu? Wah, nggak tahu Nggak itu. tahu ya. Secara biologi, secara logika misalnya ya, kalau dilihat-lihat yang paling mirip, yang misalnya dikatakan kan ibu bingung nih Iya. sebenarnya saya ini memang anak kandung ayah saya, kemudian si dede ini juga, si yang satu lagi bukan. Nah kalau misal paling simpel aja deh, orang awam melihatnya lebih mirip tuh yang anak yang dianggap anak kandung ini atau ibu, Saya lebih mirip sama Iya. ayah ataupun sama ibu kandung sama ibu. ayah sama ibu kandung saya. Nah, saya nggak mirip sama bapak saya gimana dong? Saya mirip sama nenek saya loh, saya skip generation pak. Oh iya, oke. Terus Anda tahu bahwa Anda dibuang, dititipkan ke ibu angkat Taunya awal dari mana? Taunya dari suami saya. Setelah Suami saya Anda apanya? apanya Nggak, ibu angkat? Jadi gini prosesnya, sebelum saya menikah, saya dulu kan kerja mengajar di Jakarta, Mas Dedi. Saya dipanggil ke Bandung. Orang tua angkat saya, ketika saya pulang ke Bandung, beliau malah menemui calon suami saya. Bahkan bapak angkat saya menceritakan bahwa saya ini anak angkatnya malah ke suami saya, bukan ke saya. Dengan tujuan? Dengan tujuan karena saya anak kesayangannya gitu kan. Saya takut tidak siap menerima kenyataan. Akhirnya suami saya hanya dikasih satu pesan amanah dari orang tua angkat saya untuk tidak memberitahukan saya status saya. Nah,
setelah bapak akad saya tahun 99 sakit keras waktu itu, akhirnya suami terus terang ke saya bahwa kamu sebenarnya bukan anak kandung Pak Cece Zainuddin yang di buku itu. Saya sempat kaget, sempat shock juga gitu kan. Karena selama ini 38 tahun saya enjoy aja gitu kan, tadinya enjoy aja. Kok tiba-tiba saya harus menghadapi satu kenyataan bahwa orang tua yang saya sayangi selama ini ternyata hanya orang tua angkat gitu loh, bukan orang tua yang melahirkan saya. Jadi Anda mencari kebenaran. Iya, betul seperti itu. Tapi kan bukan untuk ini dong, pastinya bukan untuk menghilangkan orang tua angkat yang Ya. yang sudah Betul. dianggap sebagai orang tua kandung Betul. ini. Orang tua angkat sudah meninggal. Bapak yang sudah meninggal, ibu masih ada. Ibu masih ada. Selingkuhan yang menurut Anda selingkuhan ayah Mbaknya. kandung Anda sudah meninggal. Masih ada, beliau ibu tiri saya sekarang. Ya. Berarti Anda ibu tirinya banyak ya? Oke. Ada 2 kok, Pak. Berarti Anda mencari selama 38 tahun. Iya. Nah, Anda kan ditulisnya mencari ibu kandung selama 38 tahun. Nah kan Anda tahunya baru setelah menikah. Iya. Berarti nggak 38 tahun mencarinya. Ayo. Ya. Di umur 38 Ini kan tahun. terhitungnya dari sejak umur saya 5 hari, Mas Dedi. Kan belum mencari umur 5 hari. Ya. Iya, berarti mencari ibu kandung setelah menikah gitu. Betul ya. Oke. Kita lihat seperti apa kelanjutannya kisah saya setelah yang satu ini. Yang mana-mana tetap di Tamu Fit. Saya akan membahas uang sedikit. Jadi Mbak Reza ini mencari pengakuan ya dari keluarganya yang tidak mengakui Anda. Pengakuan dari keluarga tidak mengakui Anda, yang mana Anda merasa bahwa Anda anaknya dan Anda harus diakui gitu ya. Oke. Nah, ini sih menurut saya nih Mbak ya. Kalau saya nih, misalnya satu saat saya dibilang ibu saya gitu atau kakak saya bilang, "Dad, Atau aku deh yang bilang, kamu bilang, Anda nih bukan, Dad, kamu nih bukan anak kandungnya mama kamu yang ini gitu. mama kamu yang ini gitu ya." Saya sih bodoh amat kalau saya, soalnya udah kelamaan tinggal sama dia gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya nggak tahu nih di sini ada penonton yang punya anak nggak? Coba, saya mau dong, tolong dong. Itu ada satu tuh. Mbaknya Kalau tuh. ini kayak Nah. udah expert semua nih, dari tampangnya kayaknya udah punya anak semua nih. Coba saya mau tanya. Oke, Mbak punya anak, Mbak? Namanya siapa? Namanya Adam. Wah, cantik-cantik namanya Adam, Mbak. Oh, anaknya namanya Adam. Nama Oke. bapak ya. Oh, nama bapaknya. Nama anak saya Mas Dedi. Punya namanya anak namanya Adam. Iya. Oke, sekarang saya tanya, seandainya anak usia berapa, Mbak? Usia 15 bulan. Oke, seandainya satu saat ada orang dari rumah sakit menghampiri Anda. Terus orang itu bilang, "Mbak, maaf, anak Anda ketuker." Itu bukan anak kandung Anda. Anak kandung Anda ada nih di daerah sini. Pertanyaan saya adalah, Anda mau tuker balik? Enggak. Atau Anda mau diam dengan Adam? Diam dengan Adam. Diam dengan Adam. Tapi itu bukan anak Anda loh. Iya, kalau saya memikirkan Adam, anak saya, gitu ya. Ya, saya merasa dia adalah anak saya. Kalaupun memang ternyata kejadian seperti yang Mas Dedi bilang, mungkin saya akan tetap mencari, ngecek keadaan anak kandung saya itu ya, Mas Dedi. Tapi tetap tidak akan saya tukar. Ya mungkin dua-duanya aja gitu yang dirawat, saya Oke, rawat. tapi tetap stay dengan Adam dong. Iya, betul. Oke, jadi nggak Stay akan dengan Adam. ditukar ya? Enggak, ya karena menurut saya sebuah keluarga itu kan bukan dibangun dengan darah ya akhirnya, tapi dibangun dengan kasih sayang yang memang setiap hari kita bertemu, kita berhubungan gitu. Nah itu jadi keluarga, itu Iya. jadi anak gitu ya. Nah, Iya. Oke, tidak mau ditukar. Nah gimana nih Mbak, kalau misalnya dari Mbak itu mengatakan bahwa kalau dia biarinin aja. Kalau misalnya, jadi kalau di kasus Anda nih, Anda kan ditukar nih, Iya. biarinin aja, ngapain dibahas-bahas lagi? Gimana? Ya. Kalau menurut saya dalam hukum Islam yang saya tahu, nasab itu penting. Nasab seorang anak tidak boleh dihilangkan. Nasab itu status ya. Jadi anak kandung dalam hukum Islam itu harus bernasab kepada ayah kandungnya.
kelak saya pernah baca dalam satu hadis itu nanti ketika di yaumil kiamat kita akan dipanggil berdasarkan nama ayah kandung kita masing-masing. Kita memang Islam boleh gitu, kita mengangkat anak boleh, tidak melarang. Tapi ada dalam hal ini tanda kutip nasab si anak tidak boleh dihilangkan. Jadi harus jelas, gitu. harus tahu gitu loh. Nih anak siapa ayah kandungnya? Oke, jadi cuma tahu doang, nggak perlu diakuin dong? Nggak diakuin, tapi dia tidak boleh. Kalau kasus seperti saya waktu itu karena orang tua saya belum sampai taraf pemahamannya ke sana. Waktu itu di ijazah saya ditulis Reza Purwanti binti Cece Zainuddin. Seharusnya dalam hukum Islam itu cukup ditulis Reza Purwanti karena tidak tahu ayah kandung saya siapa, ya sudah cukup. Tapi kan orang tua Anda udah meninggal. Iya, orang tua saya kandung saya meninggalnya kan baru-baru ini, Mas Dedi. Ayah kandung saya tahun 2000. Ibu kandung saya tahun 2007. Oke, nah nggak tahu nih, saya tanya dengan Mbak tadi, kalau kejadiannya ke Anda nyari nggak? Iya, seperti yang tadi saya bilang, kalau nyari sih nyari ya gitu. Tapi ya untuk kalau misalnya ternyata anak kandung saya itu juga sudah dirawat oleh orang lain dan ternyata juga hidupnya bercukupan gitu. Lebih kepada ya kita tahu aja gitu, tahu mungkin saya juga mengakui dia juga mengakui saya, tapi ya akhirnya kita kesepakatan aja ya, kita punya kehidupan masing-masing gitu loh, Mas Dendi. Oke, nah, kenapa Anda nggak tidak stay dengan kehidupan Anda sendiri? Saya bukan tidak merasain jadi kehidupan saya sekarang ini gitu ya. Kalau saya pribadi saya butuh pengakuan. Dalam arti gini, saya butuh pengakuan nasab sehingga kelak ketika anak-anak saya menemukan pasangan hidup, saya tidak mau anak saya mendapatkan jodoh yang masih ada kedekatan hubungan kekerabatan. Kan ayah saya orang Padang ya. Itu sampai saya ponis kepada anak-anak saya yang laki-laki, Amah mengizinkan kalian mempunyai pasangan hidup, tapi tolong tidak dari suku Padang. Ditanya sama anak saya yang sulung, kenapa? Kalaupun nanti saya bilang kalian mendapatkan jodoh dari suku Padang, tolong dicek dari atas leluhurnya semua, suku datunya siapa. Saya tidak mau, karena rasa cinta itu kan timbul mendadak ya. Saya tidak mau ketika mereka sudah saling menyayangi ternyata saudara sendiri gitu loh. Tapi gini Mbak, tapi kan si keluarga ini sendiri nggak mengakui bahwa Anda anaknya. Nah, iya. Anda yakin dari mana? Kalau Anda yakin Anda anaknya, kan mereka juga yakin Anda bukan anaknya. Saya punya insting, saya punya naluri. Ikatan batin seorang anak dengan orang tua kandung itu tidak bisa dipisahkan oleh batasan waktu. Kan Anda belum pernah ketemu dengan ayah kandung Anda. Maksudnya kenapa pernah coba maksudnya ini sih cuma secara logika aja ya. Kadang kan untuk membuktikan kepada orang lain tidak hanya butuh insting ataupun tidak hanya butuh keyakinan, tapi juga butuh fakta-fakta lain yang paling akurat. Kalau dalam biologis mungkin tes DNA gitu. Tes DNA itu kan bisa dilakukan walaupun sang orang tua sudah tidak ada. Betul. Nah, pernah kepikiran gitu nggak, tapi Pak? di tulisan Anda pernah melakukan tes DNA dan hasilnya negatif. Bukan negatif. Ketika saya melakukan DNA, saya merasakan ada kejanggalan. Ketika saya melakukan DNA, pertama dari janji rumah sakit tersebut bilang 10 hari selesai. Ternyata ketika saya telepon 10 hari diundur menjadi 2 minggu. Ketika saya mengambil hasil tes DNA pun itu tidak ada satupun dokter yang menemui saya langsung. Jadi saya menerima hasil DNA itu melalui bendahara asisten dokternya. Itu. Lalu saya datang, saya bilang saya kepingin tahu ini apa maksudnya, karena tertera di sana bahwa si anak perempuan itu yang menggantikan saya tertera dia 99,9%, sedangkan saya nilainya 89,99%. Itu kan kalau secara hitungan matematika mendekati 90 dong. Kalau memang saya bukan anak dari bapak kandung saya, harusnya tertulisnya kan 50 atau 40. Tapi berarti yang satunya juga anak kandung juga kan 99%. Iya, nah saya tidak tahu. Tapi kalau saya berprinsip gini Mas Dedi, saya tidak percaya hasil DNA, tapi saya percaya kesaksian saksi hidup. Anda lebih percaya insting? Iya, dan kesaksian saksi hidup. Karena hukum di Indonesia saat ini tidak sangat mudah dibeli dengan uang. Siapa yang memiliki uang banyak, dialah yang berkuasa. Berarti ini keluarga kaya raya? Iya. Keluarga kaya raya? Iya. Nah, kalau Anda dapat pengakuan, Anda dapat uangnya juga nggak? Saya tidak mengharapkan uang.
Kalau karena gini ya. Saya kalau, sih ngarepin kalau saya. Kalau saya. Ya kalau dia nggak ngarepin kasih saya nggak masalah. Emang Anda nggak ngarepin? Oh, ngarepin juga. Iya, betul. Jadi kalau saya masalah materi gitu kan, ataupun harta itu urusan belakang gitu kan. Tapi Anda dapat nggak nanti? Kalau dalam hukum Islam harusnya dapat ya, karena anak kandung otomatis sudah harus dapat gitu loh. Tapi kalau misalnya one day, karena kan memang ayahanda sendiri kan sebenarnya kan nggak ngeh kalau anak yang selama ini ada di lingkungannya dia bukan yang sebenarnya yang dia maksud, which is Anda. Nah, jatuh ke tangan si anak ini, apakah Anda akan mengikhlaskan aja ataukah memang benar sih kalau misalnya dalam hukum Islam itu yang namanya harta waris mau apapun alasannya memang harus jatuh ke anak kandung, mau apapun backgroundnya. Benar. Tapi apakah mau diperjuangkan atau ya sudah ikhlasin aja, itu kan kembali lagi kepada Anda. Kalau saya untuk masalah itu saya sudah ikhlas. Saya percaya Tuhan akan memberikan saya ganti rezeki yang lebih dari yang ada. Saya juga diganti nggak? Oh nggak ya? Nggak ngaruh ya? Saya percaya itu. Kamu urusannya apa? Jadi, tapi kan ayah yang menurut Anda ayah kandung Anda sudah meninggal. Iya. Nah, Anda mau dapat pengakuan dari siapa kalau udah meninggal? Dari keluarga besar. Saya dari keluarga besar ayah. Sampai sekarang saya tidak tahu mana sepupu saya. Loh, Anda Mana nggak tahu, kuburan? terus gimana caranya dapat pengakuan kalau Anda nggak tahu siapa keluarganya? Yang sudah berhasil ditemui pertama kali siapa deh? Maksudnya? Iya, Dari keluarga besar ayah Anda siapa? Ada siapa aja? Ada sepupu saya, pernah anak-anaknya. ketemu? Enggak, cuma lewat Baipon hubungannya. Karena saya juga belum tahu kampung ayah saya di Padang ya. Katanya kan di Paninggahan. Tapi saya nggak tahu seperti apa itu Paninggahan gitu kan. Jadi pernah waktu itu saya berniat. Jadi domisilinya di Padang nih ya? Iya, saya berniat ingin menziarahi makam bapak saya. Bapak saya dimakamkan di Surian, di kampung ibu tiri saya. Waktu itu sampai ada sepupu saya bilang begini, Mas Dedi, kalau kamu mau datang ke makam bapak kamu izin dulu ke ibu tiri. Saya jelas tolak. Masa saya mau menemui makam bapak kandung saya sendiri, saya harus izin gitu kan? Bebas dong, siapa aja boleh berlalu lalang. Itu. Akhirnya sampai sekarang ya belum kesampaian. Karena nggak dapat izin? Iya, karena saya juga nggak mau gitu bertemu lagi Sama ibu tiri saya. Saya pernah bertemu dengan Bahkan ibu kalau tiri Anda saya. mengunjungi ke makamnya kan nggak perlu berkunjung ke ibu tiri. Katanya bebas tadi. Iya, tapi kata sepupu saya harus izin dulu ke ibu tiri saya. Lah ngapain didengerin? Gitu. Ya kan saya juga pertama saya nggak tahu kampungnya, saya nggak tahu Padang seperti apa gitu kan. Oh, jadi Anda nggak mencari lagi sekarang? Bukannya nggak mencari, saya kepingin menziarahi makam bapak saya walaupun untuk sekali dalam seumur hidup. Oh gitu. Nah sekarang orang yang Anda cari siapa? Ya saya pengakuan dari keluarga besar bapak. Ya pengakuan kan ada orangnya yang ngakuin kan? Iya. Ya siapa orangnya? Ya sepupu-sepupu saya, anaknya istilahnya kalau orang kita bilang anaknya paman, anaknya bibi. Yang Anda nggak kenal? Saya cuma kenal lewat telepon aja ya, tapi kalau tatap muka saya belum pernah. Jadi mereka semua domisilinya di Padang? Iya. Terus dulu ibu kandungnya ibu bisa nyampe Jakarta gimana caranya? Dulu kejadiannya di Lampung, Mbak. Oh, Lampung? Iya, Oh. Lampung. Terus ke Jakartanya? Ke Jakarta beliau merantau. Ini ngomong Padang-Padang saya jadi lapar masalahnya. Iya makanya. Jadi di Padang tuh ada ayam pop. Ayam pop ini mencari rendang, tapi gulenya nggak ngakuin ini gitu. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi kalau Reza mencari ibunya dan bukan mencari ibu, mencari keluarganya. Kalau Arumi pernah kabur dari keluarganya. Kalau kamu mencari kepastian pasti kan sampai sekarang. Jangan main-main loh Mas.
Kamu kenapa dulu kabur? Ayo. Apa? Kamu ngapain kabur? Itulah seninya orang tua dengan anak. Harus kabur-kaburan. Enggak kabur-kaburan. Maksudnya konflik tuh selalu ada dan cara itu macam-macam. Kalau nggak ada kayak gitu nggak ada bumbunya, Mas. Sama kayak pacaran lah. Oh, kamu pacaran suka kabur-kaburan? Oh enggak, maksudnya sama kayak nikah gitu misalnya Oh, Om kamu nikah Deddy. mau kabur juga? Oh, enggak. Enggak. Kayak misalnya Mas Deddy kan juga berwarna pasti kan. Sebentar, saya terganggu konsentrasinya. Di belakang ada yang mengganggu konsentrasi saya. Ada penampakan. Kalau ini mencari keluarganya, keluarganya sampai kabur-kaburan gara-gara dicari dia. Ya. Jessica Iskandar. Ya, sini. Coba kasih lihat kamu tadi di belakang. Kamu tadi di belakang panggung ngapain? Kasih tau penonton. Saya sampai hilang konsentrasi tuh kamu tadi ngapain gitu loh. Enggak, aku di belakang itu doang lagi tacap-tacap dikit. Maklum kan, soalnya aku kembarannya Siti Nurhaliza. Apa sih Kak Deddy? Oh, penyanyi. Nyanyi, ntar aku akhir acara Enggak. ada lagu spesial. Lagu apa spesial? Ada nanti spesial persembahan buat penonton hitam putih semuanya. I love you. How are you? Fine, semua ya fine. Ini nggak fine, ini lagi nyari keluarganya loh. Oh, Coba. Mbak duduk Mbak. Duduk. boleh nggak aku ngaduk ke sini? Boleh, di mana maunya? Duduk di pelaminan sama kamu. Aduh, yang begini nih ya. Untuk jomblo. Penonton, Kak Deddy terkenal bisa magic. Jessica juga bisa magic. Pandang mata aku, lekat-lekat. Lekat. Lekat-lekat tuh maksudnya jangan kemana-mana. Lekat-lekat. Ikutin apa yang aku minta. Lihat ke penonton. Katanya jangan mana-mana tadi. Iya, ikutin perkataan aku. Putar balik, Terbalik kemana? putar balik. Lihat penonton puter. Lu kira gue setan? Lihat penonton tapi muter balik. Penonton, bukan sulap, bukan sihir, tuyul ganteng. Terima. Luar biasa, hebat. Silakan. Mama apa kak? Mama papa berduduk. Bicara tentang mama. Baca. Ini Sri Mulat atau apa sih? Duduk. Tadi tuh suasana mencekam loh Mbak. Iya. Jess. Apa sih? Jess. Bikin masalahin banget. Jess. Ntar nggak boleh sayang loh Mbak. Sini yuk. Yes. Ih, apa? Saya boleh dong, saya Oh, iya, jomblo kok. jomblo, Iya, ya. dia terserah dia jomblo apa enggaknya ya, Jess ya. Jess, tapi gini. Kalau seandainya ini masalahnya Reza nih. Kalau seandainya Anda terus dikasih tahu sama keluarga Anda, Jess, ternyata kamu tuh anak angkat. Ayah ibu yang kamu selama ini kamu anggap kandung itu ternyata palsu dan bohong. Kamu tuh hanya anak angkat. Mas Deddy kalau ngomong kayak gitu jadi ingetin aku. Sama? Aku emang waktu aku umur 13 tahun, waktu itu mamaku bilang sama aku, Kak, mama mau minta maaf. Sebenarnya kakak itu bukan anak mama. Dulu mama pungut kakak di tong sampah. Amin. Mau diaminin gitu? Jangan kan? Gitu. Tapi aku nggak tahu bener apa enggak. Ya udahlah, aku bilang sabar aja ya, Ma. Kenapa yang suruh sabar mak? Ya maksudnya kan
mamaku udah berniat baik ngangkat aku dari tong sampah. Ya udah sabar aja ya Ma, nikmatin aja gitu. Reza, Anda harus banyak belajar sama orang seperti ini. Dia yang dari tong sampah aja dia sabar. Betul. Bilang mbaknya sabar. Maaf Kak Dedi, itu jidat licin banget baru dipel. Sekarang penonton lagi terkenal Kak Deddy Kobusier di pet ya sosial media yang Kak Deddy tanya jawab sama Sintong, tau nggak? Terkenal banget. Jadi Sintong nanya, Mas Deddy ajarin saya OCD dong. Terus si Mas Deddy nanya, emang berat lu berapa Tong? Terus kata Sintongnya, lihat aja sendiri, tiba-tiba badannya gede banget. Itu lagi terkenal. Terus saya bilang apa? Kaget doang gitu. Potongan-potongan. Potongan apa? Ini cerita menariknya di mana? Kasih tahu kalau mau tahu gitu. Main pet nggak? Main pet kan? Emang nggak sekali lihat diri sendiri Nggak, mukanya tuh? Nggak punya teman kamu di pet saya. Udah di unshare ya? Emang saya punya teman kamu ya? Dulu sempet. Kamu unshare ya? Kak Deddy kali. Enggak. Kak Deddy. Enggak. Kak Deddy. Iya, ada hubungan apa sih ini berdua? Kita tuh dulu kenalan di tong sampah yang sama ini. Ini serius ya, kalau seandainya kamu dibilang orang tua kamu bukan anak asli, kamu So, ngapain? what do you think? Bagaimana ya? Mungkin setiap orang kan punya takdirnya. Ini aku jawab serius ya, penonton. Ya. Setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Andaikan misalnya takdir terberatnya mungkin orang tuaku bilang kamu bukan anakku yang sesungguhnya gitu. Ya udah, asal aku punya keluarga yang sayang sama aku, yang bisa nerima aku apa adanya, yang aku bisa sayang ke mereka, yang aku bisa dibesarkan dengan cinta kasih. Dan ya udahlah gitu. Nggak nyari apa-apa lagi gitu ya? Kan setiap manusia punya jalannya. Jadi ya mungkin kalau jalanku sudah seperti itu, ya aku berusaha ke depannya bagaimana supaya bisa lebih baik, jadi orang yang berguna buat masyarakat, nusa dan bangsa. Tepuk tangan semuanya. Jadi intinya adalah move on. Intinya Mbak, ada kurapnya nih. kayaknya aku jatuh. Intinya move on. Enggak, intinya move on tuh apa ya, Mas? Kamu tapi pingin ketemu orang tua asli kamu nggak? Seandainya ya. Oh. Kalau gimana ya? Mungkin aku gimana ya? Penonton? Nungguin ya? Mungkin ya aku pengen lah, siapapun kan maksudnya silaturahmi, pasti pengen. Cuma kalau misalnya ada kesempatan ya pengen, kalau misalnya nggak ada kesempatan ya udah. Oke. Saya nggak ngerti tapi oke. Enggak Mas, jadi ada pertanyaan lain nggak? Nggak, saya nanya sama dia aja. Ya udah. Ya. Aku boleh ngobrol? Nanti. Seandainya Ibu Tiri Anda nonton, mau ngomong apa coba? Saya mohon kepada ibu tiri saya yang menonton acara ini, sudahilah kebohongan ini semua. Enggak, Mbak, ini kenapa? Aduh. Aku baru datang, aku nggak tahu Kak Deddy. Aku biar ngerti dulu, aku nggak ngerti. Enggak, Mbak, ini kenapa? Kak Deddy, aku kan baru datang, jadi aku nggak tahu. Ribet deh pokoknya ceritanya, panjang. Jadi itu ya aja ya, sudahi kebohongan ya. Sudahilah kebohongan ini gitu, karena mumpung Allah masih menyayangi ibu tiri saya, lalu keluarga besar bapak saya, segera kita kembali meraih jalan ampunannya. Jangan lagi ada korban-korban, dalam hal ini saya dan si anak itu gitu kan. Perjelas siapa sebenarnya anak itu. Oh gitu. Jangan sampai. Kalau ternyata bukan Anda gimana? Kenapa? Ternyata bukan Anda? Kalau ternyata memang bukan saya, oke, saya bisa terima dengan lillahi ta'ala. Oh. Jadi tapi kalau ada bukti bukan Anda nggak apa-apa? Ya, silahkan. Anda butuh bukti apa? Kan DNA udah katanya salah, semua salah. DNA bukan berarti salah Bang Deddy. Nilai Oh. saya hampir sama dengan anak itu, sama-sama 90.
Oh gitu. Lu udah pernah tes DNA sama kodok belum? Kayaknya sama. Iya, kodok sih Kak Dedi. Aku ini bidadari loh. Kan semua juga tahu. Iya. Oke, mungkin Mbak ini lagi sedih. Dengan kesedihan ini aku akan menghibur. Saya lagi mau ngomong nih. Ini udah begini. Oke, intinya begini ya, bahwa kita menutup ini ya, bahwa saya selalu mengatakan bahwa the enemy of greatness is not fear but is conformity from other people. Kadang-kadang ya kita tuh kekalahan dari sebuah kekuatan yang besar itu adalah konfirmasi dari orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita sudah yakin pada diri sendiri, mungkin kita nggak butuh lagi konfirmasi dari orang lain. Kalau Anda butuh konfirmasi, Anda mungkin tidak yakin. Setelah yang satu ini, Jessica akan dagang di studio. Kita akan lihat apa saja yang dijual oleh Jessica. Aduh, suamiku. Sinetron Kasih Ibu Tiada Tara. Terima kasih Bu Resa ya. Nanti kita lanjut lagi, bawa dagangannya ke sini. Kita lihat apa sih? Kita lihat apa yang kamu mau dagangin. Oke. Ya, kita lihat seorang Jessica bisa dagang apaan. Ya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Villa per malam di Bali, silakan menginap. Bisa rasakan kenikmatan menginap di Villa Jedar. Dijual. Ada buku Jedar juga, buku paling bestseller nomor 1 di toko buku kesayangan Anda. Ada juga shampoo Jedar. Shampoo ini masih contoh, belum jadi. Tapi kalau mau pesan dari sekarang boleh. Dijual. Dibeli. Belaga beli dong. Belaga beli dong. Kesannya nggak ada yang beli. Dijual gantungan kunci. Ada topi juga. Ada jaket tapi masih diproses. Ada kaos. Topinya berapa, Mbak? Topinya buat kamu gratis deh. Aku kan susah kalau jual sama calon suami. Ya gitu Jual sayang. apa sih? Ini jual kaos. Ya ampun, ini loh, bener loh. Iya. Kenapa Jang? Jadi ternyata kamu yang jual. Ya ampun. Apa tuh? Nih, ini shampoo kan sama conditioner Shampoo, kan? iya. Iya kan? Shampoo. Pantesan gara-gara kamu dia jadi botak gini kan? Iya kan? Gara-gara Iya sayang, gara-gara dia tuh sayang beneran. sayang nanti suamiku marah loh. Tadi janjiannya kan sana gitu, gimana sih? Kayak di sini dibully dia. Saya kalau salah mulu ya. Oh ini shampoo belum jadinya. Iya. Shampoo belum jadi. Sekarang gini, kalau pakai shampoo ini saya jamin kepala botak Anda langsung numbuh rambut. Tapi dia nggak mau sih emang. Beneran. Iya. Sampai nggak numbuh. Lihat tatapan mata saya. Konsentrasi. Yakin? Dan berdoa. Ayo. Tunggu, Anda jualan baju kenapa Itu buat ngelap hidung barusan? Kan tadi saya kator hidung saya. Ayo. Harganya berapa harganya? Yang mana nih? Topi. Topi harganya berapa? Jedar. Belum. Nanti. Baju harga berapa baju? Baju 130.000. Maaf. Mbak, maaf ya, Mbak. 135 ya? 130 Mas. Gantungan kunci harganya 12.500. Maaf ya Mbak, tapi Mbak GR banget. Emang ada yang mau beli? Oh ada kali ya Bu, buat nakutin Ada tikus. Josilisius kan satu Indonesia sampai ke Amerika ame Rini. Ame Johan, ame Bambang. Ame. Emang ada Jessilicious-nya? Ada. Jelas penontonnya di sini mau OCD semua. Pantesan badannya pada bagus-bagus. Emangnya cuman kamu doang yang punya fans club Jessilicious? Aku tahu fans clubnya Mas Dedi. Botak Lovers. Habis apa? Ini udah jual nipu lagi. Kok nipu? Katanya gantungan kunci, mana kuncinya? Gantungan untuk kunci. Iya mana kuncinya?
kuncinya boleh mana ya? Ini muka siapa? Oh nggak ada. Ini muka saya. Kamu jual gantungan kunci kayak begini, muka sendiri sama kartu begini. Ya tapi pada senang. Kenapa sih biarin orang lain senang bahagia? Berapa duit beli ini? 12.000. 12.000. Ini apa nih? Itu buku aku, buku yang pertama nanti segera. I love Ariel. Iya ngefans. Oh, kamu. Nanti akan Kata ada buku pengantarnya kedua. saya. Iya. Kata pengantarnya saya itu. Oh iya? Oh, saya Makanya- nyesel banget waktu bikin kata pengantar. Kenapa? Nyesel banget. Kenapa? beneran. Kenapa? Bohongin. Yang di rumah yang belum baca segera baca kata pengantarnya saja. Ya. Cukup kata pengantarnya saja. Terima kasih, terima kasih. Ini Villa Jedar di Bali, Mas. Mas Dedi kalau ke Bali nginep di villa aku. Sama kamu nginepnya. Kalau sama aku berarti plus-plus. Kalau villanya doang, Oke, udah saya bagiin semuanya. Udah dapat bukunya? Udah dapat semuanya? Udah dapat? Oke. Jadi ini sulit banget nih ketika saya bikin buku ini ya. Saya kerjasama dengan BIP nih sulit banget ya. Kenapa? Karena susah nyari percetakan yang mau mencetak buku, tapi bukunya masih diberikan bebas dan gratis di internet. Oh. Jadi orang yang tidak mampu beli buku atau yang tidak bisa beli buku bisa download. Orang yang ingin punya fisiknya bisa ke toko buku beli buku itu. Gitu. Oke. harganya berapa, Mas? Murah harganya. Berapa Pak harganya? Sekitar 67 ribuan. 67.000. Kalau nggak mau beli, tinggal download. Nggak mau download, nggak mau beli, terserah hidup lo mau jadi apa. Bukan urusan gue. Nah, ya kan? Nah, oke. Arumi, Ya. menikah sudah. Kapan punya baby? Doain secepatnya aja lah. Maksudnya nggak di Kalau punya anak itu nggak bisa pakai doa doang, harus pakai proses. usaha Oh, pasti, itu. tapi usaha pasti, tapi Berapa doa lama juga. sekali usahanya? Loh, itu harus sedetail itu loh informasinya ya, Mas ya. Ya, kamu ngerti Seperti kan? apa usahanya? Loh, Bisa dipraktekkan dulu di sini? Loh, nanti aku kasih tahu bagaimana rincinya. Nanti kamu sama Mas Dedi praktekkan kesempatan, Bajes. Ayo. Dia juga lagi jomblo loh. Tapi kan Mas Dedi today. Kenapa itunya? apa? Apa? Emang kamu udah pernah? Enggak. Ini apa sih? Lihat dari jempolnya. Ya Allah, emang kelihatan jempol kakinya. Kalau udah menikah, kamu kapan nikah? Aku doain Mas ya, Dedi kapan Dedi. nikah lagi? Kenapa? Kapan Nungguin nikah Jessica. lagi? Oh gitu. Yes, Aku kapan? doain deh, semoga tahun depan jadi Jadi apa? Amin. jadi nikah. Sama siapa? Nah itu belum ada, tapi dia aja tahun depan. Kalau semoga jadi kan biasanya ada calonnya. Enggak, dia mau gitu kok. Pokoknya jadi dulu. Pokoknya rencana dulu, nanti saya pesen gedung lah pokoknya. Sama catering. Sama siapa aja bodo amat gitu. Jangan, harus sama yang benar. Yang Bener baik, tuh yang kriteria- sayang, kriterianya apa? Yang sayang, yang Bule atau Bisa atau banget. orang Indonesia? kalau Tuh tanyain boleh orang Indonesia. bebas. Ih masa. Yang penting cocok. Banyak kan yang cocok biasanya bule atau Indonesia. Kenapa lu ngupil kenapa meper sini? Habis aku kemana? Masa ke sofa? Sofa kan cucinya lama. Kalau celana saya? Cucinya ntar malam. Oh iya juga ya. Iya. Jorok ih. Aku sih nggak tahu. Ini aku mau nyanyi loh, Mas Dedi. Sabar kan di Ya oke interview oke dulu. oke. Terima Arumi kasih. bantuin aku nyanyi. Nggak bisa. Ini mic-nya udah kenceng belum? Coba kalau cowok bintang tamunya ya, parasnya diketok-ketok desik sampai belakang ya. Tapi terima kasih sudah datang ke sini Iya, Arumi sama-sama, ya. Mas Dedi. Jess terima kasih. Makasih, Jessica Kak mau Dedi. nyanyi. Nah, tunggu nih. Tadi Oh Surabaya Mas. tadi ya kita kan bicara tentang peristiwa anak yang hilang dan sebagainya ya. Juga itu menarik sekali ya. Semuanya saya balikan pada Anda, benar apa tidak, kesimpulan saya balikan pada Anda. Gitu juga dengan ketika saya buat OCD ya, banyak orang percaya, banyak orang tidak percaya, tapi bukti lah yang akhirnya akan bicara. Gitu juga tadi dengan Reza itu, bukti yang akan bicara. Ingat, kalau Anda masih butuh pengakuan orang lain, artinya Anda tidak yakin dengan diri sendiri. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Yes. Nyanyi apa ini? Nyanyi. Terima kasih Hitam Putih, I love you semuanya. Aku ingin
Ko puja